Ya, masih di perjalanan, mudah-mudahan beliau bisa bersama kita. Jadi Bapak Ibu, untuk target hari ini memang yang pertama itu materi terkait dengan penerbitan buku, kemudian materi terkait cerita praktik bayi, dan juga pengalaman menerbitkan buku dan pengalaman menulis cerita praktik bayi di PNN. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sering akses berbagi praktik cerita praktik baik itu ada di PMN ya, fiturnya khusus cerita praktik gitu ya. Jadi memang kalau misalnya untuk masuk menjadi kontributor cerita praktik baik di PMN itu harus melalui diklat dulu, pendidikan dulu ya. Kohort yang sekarang itu sudah ke-12, angkatan 12. Mungkin selanjutnya bisa dibuka lagi, mudah-mudahan bisa dibuka ya, supaya kita menjadi kontributor dari cerita praktik baik di PMN. Nah, salah satunya itu adalah Bunda Rahayani itu ya Neng ya, yang nanti akan kita dengarkan sih bagaimana pengalaman beliau sehingga menjadi kontributor penulis cerita praktik baik di PNN. Dan untuk sesi sekarang adalah pemateri kita Ibu Ruri Febrianti. Ruri Febrian. Ditambahin. Ibu Ruri Febrian, MPD, Kepala Sekolah SD Kelapa 2 berapa nih? Oke, nanti boleh di-spill ya profil lengkap dari beliau gitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti juga dapat kita ambil ya pengetahuannya. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Ibu cantik ini. Silakan Ibu Ruri Febrian untuk membersamai kita dari materi penerbitan buku juga. Terima kasih banyak Ibu Moderator Bunda Iha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berdiri bukan sebagai MC, bukan sebagai moderator, tapi sebagai narasumber. Berarti amplopnya ada 3 loh. Amplopnya ada 3 loh. Nah, nama lengkap saya tadi Ruri Febrian, tapi memang banyak orang Tangerang tuh yang kagok, jadi sering kalinya disebutnya Ruri Febrianti. Jadi saya mesti harus sering-sering merevisi, memperbaiki gitu. Tadi Bunda Iha manggil saya Neng. Di sekolah juga saya dipanggilnya Neng. Walaupun sudah kepala sekolah masih Neng juga gitu. Padahal usia saya bukan neng-neng lagi. Usia saya sebentar lagi mendekati kepala 4 gitu. Jadi harusnya sudah tidak neng lagi, tapi memang sudah terbiasa dari dulu di neng gitu. Saya sih senang-senang aja kan, kesannya muda ya, tapi mungkin yang lain apa sih kok dipanggilnya neng gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman lama saya seperti Bunda Iha, kepala sekolah saya sebelumnya itu manggilnya Neng gitu. Lalu ada satu teman saya juga di grup manggilnya Buben. Iya, karena dulu sebelumnya juga di sekolah yang lama sebelum dia promosi kepala sekolah juga sebagai bendahara, sehingga masih ke bawah-bawah sampai sekarang dipanggilnya Buben gitu. Nggak apa-apa, banyak sebutan, banyak panggilan. Yang penting orangnya tetap satu ya. Dan saya tidak mempersiapkan PowerPoint karena saya maunya Bapak Ibu fokusnya ke saya. Iya. Padahal mah nggak sempat mengawur nyian kan matanya punya persiapan ini itu sampailah berdiri saat ini hari ini. Ya Bapak Ibu, tema yang atau materi yang akan saya bawakan kali ini terkait bagaimana sih pengalaman saya. Saya berbagi ilmu, bukan berarti saya lebih pintar, tidak. Saya berbagi pengalaman terkait bagaimana menerbitkan sebuah buku. Nah, sebelum itu saya mau Bapak Ibu taruh dulu handphonenya, taruh dulu pulpennya, tutup dulu laptopnya, duduk senyaman mungkin, ya. Karena saya juga mau duduk Bapak Ibu. Mau ngapain sih? Mandiri ya narasumbernya, makan sendiri. Bapak Ibu, kalau buku itu kan ada buku fiksi, ada buku non fiksi. Ini yang saya pegang ada buku
fiksi, ada buku non fiksi. Ada buku solo, ada juga buku antologi. Saya mau fokus ke buku antologinya dulu. Boleh ya? Tadi saya minta Bapak Ibu untuk rileks sejenak. Lupakan permasalahan yang ada, lupakan itu tuh yang belum cair itu. Nyender aja dulu. Ya, nikmati dulu. Saya mau membacakan salah satu tulisan fiksi saya. Boleh? Boleh ya. Oke. Relax saja Bapak Ibu, dan kalau bisa sambil dibayangkan plotnya. Bapak Ibu bayangkan nanti setelah ini saya minta perwakilan satu bapak-bapak dan satu ibu-ibu untuk mengomentari tulisan saya ini. Boleh ya? Boleh dong. Oke. Ini adalah buku antologi saya. Kalau nggak salah ini buku ke-18 atau 19 gitu ya. Karena saya sudah menerbitkan 24 buku. Nah, ini salah satunya. Temanya adalah kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir ya. Izin, karena walaupun dipanggilnya Neng, kalau melihat tulisan suka kabur-kabur tulisannya. Ya. Oke. Judul bukunya Kesempatan Terakhir. Judul tulisan saya Pesan Terakhir. Kalau saya bilang print, Pak Ganteng jangan ikut-ikutan nih. Kalau saya bilang print, itu berarti Bapak Ibu membayangkan ada WA yang masuk atau yang dikirim. Ya, plotnya seperti itu. Oke. Can we start? Yes. Dulu, besok aku pulang dengan kereta malam. Pring. Mima termenung. Entah sudah kali kesekian pesannya tak berbalas. Rindunya yang sudah menggunung membuatnya nyaris memelas. Menatap layar penuh harap. Sejuta tanya menggelayut. Sudah berapa hari juga panggilannya diabaikan. Mima merasa kepulangannya kali ini seperti tak diharapkan. Ia beranjak meninggalkan isi koper yang masih menanti untuk dirapikan. Merebahkan tubuh letihnya hingga tertidur dalam bunda. Drew, keretaku akan tiba 5 jam dari sekarang. Tring. Ragu, Mima menekan tombol kiri. 2 centang biru. Terkesiap menanti online, berganti typing di bawah nama Drew. 5 menit berlalu, tak ada notifikasi pesan baru. Kereta mulai bergerak maju. Mima memasukkan ponsel ke dalam saku jaketnya, berniat menikmati perjalanan malam. Meskipun gelap tanpa pemandangan, setidaknya ia dapat menikmati lampu-lampu di luar sana yang silih berganti seperti berlarian mengejar laju kereta. Lumayan menjadi penawar gundah hatinya. Drew duduk di bangku, menatap layar ponsel tanpa bernyali menyentuh barisan hurufnya. Pesan dari Mima benar-benar membuatnya tak kuasa melawan resah. Beberapa jam berlalu, jemari Drew tetap tak berdaya merangkai kata. Ia meraih jaket kulit yang tergantung di balik pintu kamarnya, memakai helm hitam pemberian Mima 2 tahun yang lalu, dan bergegas menuju stasiun di tengah kota. Tempat dulu, Drew pernah berjanji kepada Mima untuk selalu menjadi orang pertama yang Mima temui selepas turun dari kereta. Deru knalpot mengiringi laju kencang motor Drew, membelah jalanan menembus hujan. Tak ada yang mengira wajah di balik helm tersebut sedang menyembunyikan luka. Ya, luka hati seorang pria
kasih sayangnya terbentuk bakti kepada orang tua. Sudah semalaman Drew tak dapat terlelap karena dikuasai pikiran yang berkecamuk. Satu yang pasti, Drew harus menemui Mima sebelum Din. Pandangan mata Drew terhalau silau lampu jauh sebuah truk kontainer dari arah berlawanan. Refleksnya kalah cepat, pun pengemudi truk tak kuasa mengendalikan laju kendaraannya. Seandainya kejadian tersebut dapat diputar ulang dengan gerak lambat, mungkin akan terlihat betapa Drew berupaya menghindar, tetapi takdir memburunya. Susah payah Drew mengatur napasnya terasa berat, nanar memohon pertolongan tanpa mampu berkata-kata saat dilihatnya banyak orang berkerumun, tetapi tak ada yang berani mendekatinya. Darah segar mengalir dari balik helmnya yang sudah tidak utuh lagi. Mima gemeletuk gigi terus saat bayang diri. Pujaan hatinya menari-nari di pelupuk matanya yang mulai meredup, diiringi kenangan manis yang telah mereka rajut bersama. Sekali terpejam, air mata penyesalan berlinang dari sudut mata Drew. Menyesal karena kesempatan terakhirnya untuk bertemu Mima kandas sudah. Penjelasan yang sudah disiapkan pun tak lagi ada artinya. Nantinya Mima hanya akan mendengar cerita dengan versi yang pasti jauh berbeda karena tidak keluar langsung dari mulut Drew. Pengumuman dari pengeras suara membuyarkan lamunan kosong. Mima berdiri, memaksakan kaki melangkah keluar gerbong. Menghela napas dalam dan berat, menyusuri peron, sejuta rasa menggeliat. Mata lelahnya menyisir seisi stasiun, berharap sosok Drew hadir di tengah kerumunan. Resah, marah, Mima meyakinkan diri mengirim pesan untuk yang terakhir kalinya. Drew, mungkin kamu tidak tahu betapa rapuhnya sujudku saat kusadari bahwa aku adalah amin yang kau tangguhkan ketika kamu adalah satu-satunya doa yang kupanjatkan. Sekian. Jarang ya Bapak Ibu, itu salah satu cerita, bukan pengalaman pribadi. Entah itu saya lupa deh inspirasinya dari mana. Gitu. Kok sampai nangis Bun? Oke, alhamdulillah sangat menjiwai sekali ya. Baik Bapak Ibu, saya minta dua orang untuk mengomentari tulisan saya terkait Drew dan Mima. Apa sih plotnya? Oke, maaf sudah saya sebenarnya. Luar biasa ya. Kalau kita benar-benar menyimak ceritanya pasti akan tersentuh, gitu ya. Jadi boleh Dua orang untuk memberikan komentar dan ikut-ikutan nangis ya. Silakan siapa? Oke, luar biasa. silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komentarnya berupa penjelasan atau apa? Bebas, boleh. Bebas. Baik, jadi ada sepasang kekasih, Drew dan Mima ya. Cuma terhalang oleh, sepertinya yang saya baca ada seorang tua ya. Jadi salah satunya akan dijodohkan gitu ya. Nah, sedangkan saat pulang mungkin di suatu tempat, sebagai seorang wanita mengharapkan kekasihnya ini menjemput gitu di stasiun kereta. Nah, seperti mungkin hampir setiap wanita merasakan keresahan ini. Kalau kok belum dijemput, kok belum dibalas sih gitu ya. Nah, tapi di sela-sela Drew ini yang galau gitu, mau balas apa? Oh, pengen langsung aja deh, langsung ketemu nih, langsung ke stasiun. Ternyata Allah berkehendak lain gitu. Saat dia ingin menyampaikan penjelasan mengenai hubungannya gitu, status hubungannya itu biar lebih jelas dari mulutnya sendiri. Ternyata Allah berkehendak lain di tengah jalan. Drew itu ya kecelakaan gitu. Sehingga Bima menanti-nanti tanpa tahu apa sih kok Drew-nya nggak datang gitu. Terus hingga tadi ada suara speaker ini pengeras suara ya yang menyampaikan
meninggal gitu seseorang. Iya, itu juga bukan itu. Ya, tadi nah terus Bima itu tadi kan sebelum yang meninggal kan merensah tuh berkeliling mana sih gurunya kayaknya nggak ada gitu, sehingga apa namanya pasti udah mikirnya macam-macam. Udah lama nggak kecewa gitu. Tapi ya akhirnya iya doa Mima itu maksudnya yang terakhir ya di ucapan terakhir itu Mima masih berharap kalau dia bakal jadi jodohnya gitu, tapi akhirnya tidak sampai. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Dia kan panjang lebar ya, kayaknya alurnya dari awal sampai akhir ceritakan kembali ya. Itu biasa ibu di sekolah juga seperti itu ya, ke siswa. Ceritakan kembali apa yang ceritakan. Kenang aja kelas 6 sama kelas 1. Cuma kalau kelas 6 memang begitu pada cerita kan, karena kelas 6 mendengarkan terus menghayati. Cuma kalau kelas 1 ya tadi seperti ibu itu banyak gerak gitu kalau gerak. Iya, luar biasa. Terima kasih Bunda dari Kampung Hati ya. Boleh satu lagi? Oke, satu lagi boleh memberikan komentar. Dan pojokan sudah apa? Ada Mas Bro. Oke, Ada Mas Bro di belakang. Selanjutnya dari terima ya. Oke, maaf. Saya dari sini ya. Boleh. Dengan Bapak siapa dari mana? Saya Andrea Putrawan pendiri. Oke, berdiri. Iya. Kalau maaf Bu ya, sebenarnya saya suka banget karyanya bagus gitu ya. Lagunya ini patut diapresiasi. Kalau apresiasinya cuman ini mah mungkin jadi nggak tahu ya, maksudnya apakah ini ibu mau melanjutkan lagi ke depannya atau enggak, soalnya menurut saya agak gantung sih. Iya, saya nungguin nih klimaksnya gitu. Apakah nanti si Mimanya terus tahu kabarnya gitu? Akhirnya gimana? Akhirnya kan jadi pasti inilah gitu. Jadi kayak jadi kayak nanggung gitu. Kayak mau gitu. Kurang lebih gitu sih, tapi saya suka banget. Saya nyimak banget. Keren banyak. Baik, terima kasih. Dengan Bapak siapa? Andre dari Erin juga kali ini dari Erin juga kali. Padahal ibunya niatnya ya, Biar gantung ya. Iya, karena memang niatnya itu Pak. Biar penasaran, biar baca bukunya. Gitu Pak. Kalau saya baca semua nanti habis waktunya, saya hanya 1 jam habis buat ngebacain ceritanya. Seperti itu Bapak. Ada Pak. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi inspirasi bisa datang dari mana saja. Saya tidak mengalami langsung ceritanya Mima itu, tidak. Alhamdulillah tidak pernah ditinggal meninggal pacar pernah. Gitu. Cuma mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki pengalaman itu. Gitu. Jadi bisa dari mana saja itu. Kalau nggak salah saat saya perjalanan ke Purwokerto kalau nggak salah di kereta. Hanya karena naik kereta saya punya inspirasi nulis cerita tentang kereta, tentang menunggu seseorang, menunggu dijemput gitu. Kan relate kita ke ceritanya Pak Eka kemarin kan, inspirasi itu bisa datang dari mana saja. Nah, balik lagi ke tugasnya saya nih untuk bukan menjelaskan sih, berbagi ya Bu ya, berbagi pengalaman menerbitkan buku. Itu alhamdulillah buku saya sudah ada 24. Ke-24-nya punya cerita yang berbeda-beda terkait menerbitkannya. Tadi Bunda Iha sempat bilang ada satu soal saya tahunya Bapak Ibu jadi jiper gitu. Apa ya jiper ya? Bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Jadi jiper itu 16 juta. Berapa buku itu dapatnya? Jualnya berapa? Gitu kan? Nah, kenapa saya berani mengeluarkan uang sebanyak itu tanpa sponsor untuk menerbitkan buku ini? Itu karena buku ini adalah salah satu prototipe terkait learning loss. Jadi di Indonesia itu saya orang pertama yang menulis terkait learning loss. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Alhamdulillah bukunya juga kalau di Shopee itu banyaknya
dibelinya oleh mahasiswa karena mereka melakukan penelitian terkait learning loss. Apa sih learning loss itu, Bapak Ibu? Terkait pandemi COVID, akhirnya kan terjadi learning loss. Nah itu kita di Indonesia itu belum ada tuh bukunya tentang learning loss. Jadi kenapa saya berani? Karena nanti kembalinya pun, alhamdulillah sih udah balik modal pun. Tuh, jadi jangan khawatir Bapak Ibu, walaupun mahal, kalau memang kemarin Mas Reka bilang apa ya? Ada kebaharuan di buku kita. Jadi belum pernah ada yang nyolek tuh tema itu. Jadi pede aja, berani aja. Kecuali kalau misalnya saya nulisnya tentang apa matematika itu yang sudah banyak, mungkin nggak kelihatan perbaharuannya gitu. Nah ini adalah salah satu buku yang menurut saya menguras kantong. Ada lagi buku yang ini mengukir asa, meniti asa mengukir cerita. Ini ada kurang lebih 10 penulis di sini. Ini buku antologi perjalanan hidup 15 orang pendidik di Indonesia. Karena bukan hanya guru dari Kabupaten Tangerang, tapi guru dari Papua, guru dari Sulawesi, guru dari Jawa Barat juga ikut menulis di buku ini. Dan ini tidak sampai saya secara pribadi nih sebagai kuratornya. Saya mengkuratori buku ini, mengedit buku ini juga, dan juga ikut membiayai lahirnya buku ini. Tidak sampai 250.000 rupiah satu orangnya. Per orang dapat 3 buku. Terlihat bedanya Bapak Ibu? Yang satu nihil needs, yang satu alhamdulillah. Ada lebih murah lagi, saya hanya mengeluarkan kurang lebih 85.000 dapat 2 buku. Itu lebih murah lagi. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mikir, saya udah punya naskah, tapi ntar mahal lagi nyetaknya, ntar laku apa enggak, ntar ada yang beli apa enggak, gitu kan? Kalau saya dulu tujuannya bukan ada yang beli atau tidak, tapi pertama kayak kemarin saya bilang, saya menulis sebagai self branding saya. Apa itu self branding? Ini guru bahasa Inggris mana nih? Self branding itu apa ya Bu? Self branding itu apa Pak Jul? Apapun? Apanya diri sendiri? Ciri khasnya. Bagaimana cara kita ini bisa dikenal oleh orang itu melalui apa sih? Gitu. Nah saya berusaha, saya nih mau dikenal sebagai guru penulis. Sehingga menulis adalah bagian dari passion saya, sehingga saya dikenal sebagai guru penulis. Gitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih prosesnya dari punya naskah nih, naskah mentah sampai bisa jadi buku tuh gimana sih prosesnya? Ada yang sudah pernah mengalami? Ada yang punya pengalaman? Belum? Nah, awalnya saya menulis dulu nih, menulis mentah. Caranya bisa saya ngetik, bisa pakai Google Docs, saya ngomong aja terus. Nanti tinggal Google Docs yang mengubahnya menjadi naskah. Sudah jadi naskah mentah, benar-benar mentah, belum diedit, belum di layout apapun, belum di setting apapun. Apakah bisa langsung ke penerbit sesuai perjanjian? Ada. Tapi kalau saya, karena saya maunya, saya pengen tahu deh cara ngedit itu gimana sih? Saya pengen tahu deh cara nge-layout naskah itu gimana sih? Saya mau deh punya cover tuh yang gue banget gitu. Covernya tuh yang saya banget, kayak ini saya kekeh ke penerbitnya, saya mau covernya itu puzzle seperti ini. Karena kan learning loss kan, ada yang hilang salah satu beberapa keping puzzle-nya. Saya maunya kayak gini, tapi penerbit bilang, Bu, itu berbayar. Karena ternyata ada gambar yang memiliki hak cipta, ada gambar yang bisa dicomot langsung yang tidak ada hak ciptanya. Itu Bapak Ibu juga
kesulitan saat Bapak Ibu memilih gambar untuk cover bukunya Bapak Ibu. Jadi karena ada yang ada copyright-nya, ada yang bayarnya, ada yang free. Kalau yang free kemungkinan nanti akan ada gambar yang sama. Seperti tadi Mas Bambang bilang, Canva tuh template dalam waktu 2 tahun aja pasti ada yang sama kalau kita bikin cover buku dari template Canva. Sehingga sebisa mungkin atau penerbit sangat menghindari Canva karena sangat template gitu. Nah, sama juga dengan meniti asa mengukir cerita ini, saya juga bayar untuk gambar di cover ini. Tapi itu semua sudah masuk ke biaya cetaknya. Jadi prosesnya dari Bapak Ibu punya naskah mentah nih, nanti kan Bapak Ibu memberikan ke kita naskah mentah. Saya nanti akan membuat tim dengan Bunda Iha dan teman-teman lainnya itu, siapa yang bertugas ngedit internal, siapa yang bertugas melayout internal sebelum kita serahkan ke percetakan, ke penerbitnya. Jadi nggak mentah-mentah banget karyanya kita. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya, aduh saya mah nggak ada waktu lah buat ngedit untuk ngecekin kata per kata ini, jangan-jangan ada tulisan yang hurufnya ketinggalan atau harusnya koma jadinya titik, itu detail itu juga harus diperhatikan. Yang harusnya huruf kapital jadi huruf kecil itu juga harus sangat diperhatikan gitu. Sehingga saya pernah ikut pelatihannya untuk editing naskah seperti itu supaya saya bisa ngedit sendiri gitu. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir terkait hal-hal detail yang kesannya kayaknya ribet deh. Oh, udahlah nggak usah tulis aja lah kalau gitu lah. Ini kenapa sih dipilih sama kepala sekolah? Kenapa saya yang dipilih ke sini? Ini kan jadi beban banget buat saya. Jangan gitu ya Bu ya. Jangan gitu ya Pak ya. Justru Bapak Ibu harus bersyukur menjadi bagian terundang ke sini. Kenapa? Karena mungkin balik lagi mungkin rasanya berat deh. Itu kayaknya beban banget deh nulis. Kayak kemarin sebelum pulang ada yang bisikin, ih saya tuh nggak bisa nulis nih, gimana caranya harus ngumpulin naskah sih gitu. Tadi sudah ngobrol-ngobrol sedikit sama Bunda Iha ya Bun. Kalau sekiranya naskah solo, naskah sendiri itu memberatkan Bapak Ibu, kita starting pointnya dari antologi dulu bagaimana. Tapi kita ambilnya tema pendidikan ya Bun ya, karena kan akan dipamerkannya saat Hardiknas 2025. Fiksi boleh? Boleh. Seperti cerita tadi, tapi ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Cerita Bapak Ibu dengan murid itu pasti banyak. Tadi terakhir tuh saya lihat di grup Ibu siapa ya, saya lupa, tapi saya sudah baca naskahnya terkait dia dari ada siswanya yang anak broken home lalu dibully di sekolahnya. Nah, tulisan siapa tuh? Nah, kasih tepuk tangan buat ibu ini. Saya udah baca semuanya loh, semuanya dari atas. Pokoknya udah ada love-nya dari saya, love warna merah. Itu berarti saya sudah baca dan luar biasa Bapak Ibu potensinya. Itu kalau dikembangkan lagi bisa, sangat bisa. Sehingga yuk jangan berhenti sampai di sini aja. Kalau kata Pak Andre mah jangan tanggung. Bu Susi yang sudah punya draft naskah dongeng, yuk Bu dijadiin lagi nih teman-teman yang juga senangnya mendongeng. Jadi satu dengan Bu Susi, jadi buku antologi dongeng. Pun halnya nanti kita ini saya sedang berusaha maju ke Pak Kadis bahwa seperti yang Bapak Ibu ketahui kemarin SMP ya Ibu pengawas Bu Rahayu, kita harus selamat datang dulu, sudah datang nih Bu Rahayu. Pengawas kita, teman saya juga ya. Ya Bu Rahayu kemarin SMP sudah advokasi penguatan muatan lokal. Hari ini SMP jauh-jauh Cukang Gali. Siapa yang tinggal di Cukang Gali? Pasti ada sejarahnya kan Pak? Iya, apakah ada bukunya Pak? Apakah anak-anak murid kita tahu sejarah yang ada di Kabupaten Tangerang? Gak ada. Apakah itu peluang untuk kita nulis?
di tulisan. Besoknya, Bu, besok aja ya. Bu, besok aja ya. Bu, lagi sibuk nyian RPP, besok aja ya. Iya Pak ya? Enggak. Yang di dalam sini semua sudah terpilih, sudah ditulis. Bukan sama Allah, sudah ditulis sama Pak Kadis nih, nama ini yang akan duduk 2 hari ini. Dikasih beban nih. Bebannya apa? Yuk, nulis, menghasilkan buku. Mau? Siap? Luar biasa, siap. Jadi saya tetap masih berharap Bapak Ibu nyolok juga, menghasilkan buku solo juga, karena memang tidak mudah. Tapi dari yang tidak mudah itu pasti akan ada sensasi yang luar biasa di sana. Saya nggak pernah kepikiran buku solo saya itu akan sampai ke California. Nggak pernah kepikiran tuh sampai dibedah di San Francisco yang orangnya nggak pernah ke San Francisco. Ya karena itu belum banyak saat ini terbitnya tahun 2022, belum banyak di tahun 2022 itu yang menerbitkan buku terkait learning loss. Hampir tidak ada. Di Indonesia tidak ada sama sekali. Jadi Bapak Ibu harus jeli nih melihat peluang. Kira-kira tentang apa ya? Kayak gitu Bapak Ibu. Lalu balik lagi ke bagaimana caranya bisa menerbitkan. Saat itu saya mencari penerbit ini mahal, penerbit yang ini nggak masuk nih harganya. Ini buku-buku 10 pertama saya nih, karena saat itu juga penghasilan masih pas-pasan lah, pas pokoknya apa-apa pas gitu. Jadinya aduh kayaknya kalau buat nyetak buku teh sayang banget ya gitu. Jadinya saya cari yang harganya kira-kira masuk ke kantong saya, dan dapat. Dieditin, di layoutin, jadilah buku. Tidak sampai 1 juta, bahkan tidak sampai 500.000 untuk punya. Saya nerima 3 buku karena teknisnya adalah 1 buku pasti akan dikirim ke Perpusnas kalau buku kita ber-ISBN. 1 dikirim ke Perpusnas, lalu 2 dikirim ke Perpusda, lalu yang 2 lagi untuk kita. Menerbitkan 5 eksemplar itu tidak sampai 500.000 saya, bahkan kurang lebih 250.000-an untuk 5 buku. Berarti 1 buku jatuhnya harganya berapa? 50.000. Sudah di layoutin, sudah dieditin, dan terbukti sudah pernah saya. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu ya, karena tim penerbit itu mempunyai kayak Erlangga ya, penerbit besar aja juga punya timnya sendiri-sendiri. Perjalanan dari naskah mentah sampai ke editor, dari editor ke layout, dari layout baru ke setter, dari setter baru ke percetakannya, dari jadi buku tercetaknya. Saya bisa jamin sekali Bapak Ibu menerbitkan buku pasti ketagihan. Ternyata walaupun sulit di awal ternyata enak ya. Apa tuh sulit di awal tapi enak belakangannya? Kayak gitulah Bapak Ibu. Pokoknya bikin kita bikin nagih di situ. Pak, pikirannya di sini aja Pak, jangan kemana-mana Pak. Oke, kurang lebih sih seperti itu Bun. Ya, yang bisa saya sampaikan terkait pengalaman saya menerbitkan buku. Mungkin dari sini, dari apa yang saya ceritakan ya, ada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya, kita bisa meluaskan lagi dari hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nuri, masih pantas dibilang Neng ya. Kenapa saya selalu panggil Neng untuk teman-teman yang masih muda ya, karena saya memang sudah usia golden ya. Sudah 50 tahun, jadi kalau dibanding dengan Neng Nuri aku agak jauh gitu ya. Jadi mendingan manggilnya Neng gitu ya. Kalau untuk yang lebih tua biasanya manggilnya Bunda gitu.
seperti ke Bunda Rahayu bukan karena tua usianya, tapi lebih pengalaman belajarnya, pengalaman di dunia pendidikannya gitu. Baik, luar biasa, Neng Runi sudah berbagi praktik baiknya, kemudian pengalaman tentang menerbitkan buku. Boleh dong ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penerbitan buku sebelum kita masuk ke materinya Bunda Rahayu ya di jam 2 nanti. Oke, sudah ada yang angkat tangan. Silakan sebutkan namanya dan dari mana. Maaf Bapak. Sulit. Bapak dulu. Silakan Bapak. Dari mana dan siapa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Irfansa dari SMP Alfitian School Nangka. Alfitian Kelapa 2, Ujung Nangka. Oke, baik. Saya pernah menerbitkan juga buku solo gitu ya. Tapi udah lama, udah sekitar 2020, dan itu pun kumpulan esai dan artikel saya yang saya kumpulkan karena saya memang secara pribadi dimanapun ada kesempatan saya nulis aja opini apapun yang muncul, yang tiba-tiba muncul di pikiran saya nulis aja. Ya, bahkan saya tunda dulu deh untuk bisa lanjut menulis dulu. Kebiasaan nulis itu saya nggak mikir sampai harus dipublikasi atau jadi buku. Yang penting mengalir aja, nulis aja, udah jadi senang gitu, kesenangan gitu. Pada akhirnya ada teman yang nyawarin untuk terbit, dan saya menerbitkan itu tidak juga begitu sulit, cuma ya ada 2 versi gitu. Kita akan dikasih gratis penerbitannya, biayanya, tapi dengan harus terjual sekitar 100 buku ya gitu misalnya minimal. Atau yang kedua, bayar tapi minimal 3 jutaan kan gitu. 100 buku, saya pikir saya bukan siapa-siapa gitu, bukan influencer yang mudah yang menjual buku dan daya tariknya nggak ada gitu. Tapi karena saya pengen juga nyetak buku, jadi saya harus bayar 3 juta saat itu. Nah, saya mikir kok ada tadi penerbit yang biaya 250-an. Jadi pertanyaan saya, boleh nggak direkomendasikan ya penerbitan itu dan proses yang lebih gampang, mungkin dari beberapa tahun terakhir mungkin ada evaluasi dan dari sistem pendidikan terutama soal penerbitan, mungkin ada perubahan nggak ya proses menerbitkan buku lagi, karena saya masih ada 1 naskah solo nih yang baru terbitkan. Irfansa. Oke, silakan Neng. Ternyata agak tertarik dengan 250.000 loh. Padahal itu kalau bareng-bareng ya, karena itu untuk buku antologi. Kalau untuk buku solo tentunya lebih mahal, apalagi kalau penerbitnya penerbit mayor. Nah, kalau penerbit indie itu biasanya bisa lebih murah dan maksimal, tidak ada maksimal percetakan, cetak berapa buku gitu ya. Oke, silakan Neng untuk dijawab. Baik, terima kasih Pak Irfansyah. Kita spesial ya, guru penulis. Pak Irfansyah, saya berusaha menjawab yang Pak Irfansyah tanyakan itu. Kok bisa sih ada menerbitkan yang tadi yang saya highlight adalah saya terpaksa bayar 3 juta Bu, gitu ya. 3 juta itu bukan nominal yang kecil ya Bapak Ibu ya. Bisa dapat handphone itu kan? Iya, bisa dapat handphone tapi jadinya buku gitu, nggak apa-apa. Nah, kok bisa Pak? Ada banyak. Tapi harap dipastikan ISBN-nya terdaftar atau tidak. Kan bisa dicetak ISBN online ya. Buku kita itu terdaftar atau tidak. Jangan karena mau cari yang murah tapi tidak memperhatikan keabsahan ISBN-nya. Nah, apa sih bedanya antara yang 3 juta sama yang 250.000? Karena saya nggak pegang bukunya Bapak, saya nggak nyium bukunya gitu ya. Jadi saya membandingkan yang punya saya aja, boleh ya. Nah, antara yang sekian juta dengan yang 100.000. Hal pertama yang beda adalah kertas. Kalau yang harga standar, bisa dibilang harga murah, ini setelah dibuka plastiknya, saya bilangnya kertasnya setelah setahun kita taruh di rak gitu ya, itu akan teroksidasi, akan menguning kertasnya dan sangat mudah mengundang rayap. Itu yang saya alami.
jika kita naruhnya tidak di tempat yang humidity-nya pas gitu. Kalau tempatnya lembab itu bukunya gampang sekali lapuk. Tapi kalau buku yang karena ada harga ada rupa ya, Bapak Ibu saya kayak jualan. Bedanya adalah kertasnya lalu gramasinya juga berbeda. Ini kertasnya tidak, ini sudah ini sudah 2 tahun, hampir 3 tahun, tapi tidak teroksidasi sama sekali, tidak kuning, tidak juga, karena saya merasa semakin lama kalau buku yang cetaknya dengan harga yang standar itu, semakin lama bukunya akan terasa semakin ringan, karena kertasnya itu jadi apa ya, kering gitu menurut saya, jadi kering dan jadi ringan gitu Pak. Itu bedanya. Kedua adalah fasilitasnya. Dan yang ketiga misalnya Bapak bilang spill dong gitu, nanti saya spill karena nih Bapak Ibu nanti jika naskahnya, karena kurasinya Erlangga itu tingkat tinggi, jika naskah Bapak Ibu tidak terkurasi oleh Erlangga, kita kurasi sendiri, kita terbitkan sendiri, pakai penerbit ini, tapi harap dipastikan ISBN-nya juga terdaftar, gitu Bapak Ibu. Jadi kita nggak mesti juga sih sebenarnya. Ini semuanya 70 peserta itu harus diterbitkan oleh Erlangga, tidak, karena kurasinya tingkat tinggi kalau Erlangga. Nah, kita nanti rencananya akan pakai penerbit ini Pak Irfansyah. Nah, nanti Pak Irfansyah bisa sekalian mencetak buku Pak Irfansyah gitu. Tadi Bunda Yah bilang itu kalau antologi, tidak juga, memang harganya segitu. Gitu. Jadi tidak sampai 1 juta tuh kalau apalagi nulisnya bersepuluh itu akan ringan di pikulnya. Itu Bapak Ibu. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Pak Irfansyah. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oke, silakan. Ini Ibu moderatornya lagi sibuk. Terima kasih. Nama saya Lina dari SMP Negeri 2 Jayanti. Tadi sempat Bu Ruri membicarakan mengenai bahasa daerah ya, muatan lokal. Jadi terinspirasi buat saya untuk ini gitu. Sebenarnya saya ingin menulis tentang itu karena pengalaman saya kemarin melatih anak untuk ngadongeng Sunda itu luar biasa gitu ya. Dimana background saya guru bahasa Indonesia, harus melatih ngadongeng Sunda gitu kan. Dan Sundanya saya orang Bandung, di sini Sundanya Sunda Tangerang. Sangat luar biasa itu perjuangannya, sampai harus tanya-tanya ini Sunda Tangerangnya apa sih gitu kan, biar disesuaikan. Nah, ketika nanti saya akan menulis pengalaman saya itu, apakah bahasa Sundanya harus ada di situ, apa dialihkan ke bahasa Indonesia? Kalau memang misalnya taruhlah kan di sini ada Sunda Tangerang itu terkenal dengan jasa, gede jasa gitu kan. Apa diterapkan di situ, apa dialihkan ke bahasa Indonesia? Kalau memang harus tetap Sundanya ada, apa harus diartikan gitu? Seperti itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf, dan Ibu siapa tadi? Ibu Lina dari Jayanti. Oke, Ibu Lina dari Jayanti. Terima kasih atas pertanyaannya. Sama, soalnya saya juga mengalami itu Bu. Gimana ceritanya nih? Sunda Tangerang ngajarin mendongeng dengan Sunda yang saya nggak tahu nih jurinya tuh pakai Sunda apa gitu loh, apa Sunda Banten atau bagaimana gitu ya. Nah, terkait pertanyaan Ibu, ternyata Ibu nulisnya buku apa? Buku pelajaran muatan lokal kah? Atau buku narasi menceritakan pengalaman Ibu gitu? Kalau buku narasi lebih tidak terlalu baku, tapi kalau bukunya untuk buku muatan lokal, ya pasti Sundanya akan masuk ke sana karena muatan lokalnya adalah intinya si bahasa Sundanya, sehingga nanti yang akan Ibu tulis tidak full berbahasa Sunda karena kan yang baca nanti anak-anak juga, yang akan belajar dengan buku itu adalah anak-anak, sehingga ada petunjuk, ada bahasa Sundanya, inilah yang biasa digunakan seperti itu Bu. Jadi tergantung misalnya Ibu mau nulisnya itu terkait apanya. Jadi buku kontennya atau pengalaman Ibunya. Nah, pengalaman Ibu melatih anak berarti ya bisa dimasukkan Sundanya gitu. Jadi campur gitu bahasanya boleh. Nanti tinggal bilang ke editornya, kalau bahasa ini khawatirnya editornya dari Sumatera gimana, kan nggak ngerti. Jadi Ibu jelaskan bahwa ini adalah buku terkait muatan lokal di Kabupaten Tangerang. Ibu juga bisa nanti memberikan arti sehingga editor tidak kebingungan
menyambungkan antara paragraf satu dengan paragraf berikutnya jika di tengah-tengahnya ada bahasa Sunda. Oke, sudah bisa dipahami ya Bu. Pengalamannya sebenarnya sama. Saya juga melatih dongeng bahasa Sunda dan anaknya bukan orang Sunda. Kalau saya orang Sunda, anaknya ya kasihan. Tapi juara dan sekarang masuk ke provinsi, luar biasa ya. Biasa. Baik, waktunya mungkin sudah selesai ya kan untuk sesi ini. Bapak Ibu, karena mungkin masih ada satu lagi materi dari Bunda Rahayu, tapi kita harus break dulu. Tapi kita dengarkan dulu closing statementnya dari Ibu Ruri Febrian MPD ini. Silakan Bu Ruri. Baik, closing statementnya saya mau mengutip dari buku saya sendiri. Yang kemarin Pak Sekdis katanya lupa. Intinya beliau ingat tapi lupa. Boleh saya baca kan? Boleh ya. Jadi ini adalah sedikit tulisan saya terkait pembelajaran yang hilang saat pandemi COVID. Sejatinya pendidikan bukan sekedar mengejar ketuntasan akademik, karena angka tidak dapat dijadikan tolok ukur kesiapan peserta didik dalam menjawab tantangan masa depan. Esensi pendidikan tidak sesederhana itu. Membersamai peserta didik, memberikan mereka kesempatan untuk menggali potensi dirinya agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, jujur, tangguh, dan percaya diri dengan tetap mempertahankan norma kesopanan. Itulah esensi pendidikan yang sesungguhnya. Luar biasa. Tepuk tangannya untuk Ibu Ruri Febrian. Terima kasih atas berbaginya. Dan Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, silakan Bapak Ibu untuk kopi break terlebih dahulu karena di luar sudah disediakan. Mungkin nanti sambil kopi break bawa lagi ke sini ya, karena nanti materi akan dimulai jam 14 tepat gitu ya. Kalau bisa nanti jam 3